Salam kudus saudara-saudara terkasih. Pokok bahasan kita adalah kebangkitan. Kebangkitan ini merupakan topik yang cukup menarik oleh karena banyak diperdebatkan di dalam kitab suci. Di antaranya dari golongan Saduki dan Farisi. Kalau Farisi mengakui adanya kebangkitan, tetapi Saduki tidak mengakui adanya kebangkitan. Demikian pula di dalam 1 Korintus pasal 15 kita temukan di sana jemaat Allah yang di Korintus, buah karya daripada buah pelayanan dari Paulus. Mereka juga mempertanyakan soal kebangkitan. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati itu bisa bangkit? Dengan tubuh apakah mereka dibangkitkan? Paulus menjawab di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai dengan 20 secara terinci. Paulus mengatakan kalau seandainya Kristus tidak dibangkitkan, ya sia-sia pemberitaan kita. Tapi yang benar adalah ya Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Dia adalah buah sulung dari kebangkitan itu sendiri. Ya. Oleh karena itu kita mulai dengan kita ajukan pertanyaan. Apakah benar kebangkitan itu terjadi? Tentu berdasarkan Alkitab, firman Tuhan memberi jawaban bahwa kebangkitan itu memang terjadi. Bahkan di dalam perjanjian lama telah menubuatkan tentang kebangkitan. Dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat 2, di sana dikatakan bahwa orang-orang yang tidur dalam debu akan bangun, sebahagian untuk kehidupan kekal, sebahagian lagi untuk hukuman kekal. Jadi jelas kebangkitan ini juga telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, masalah kebangkitan ini juga dicatat. Misalnya di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16. Itulah sebabnya masalah kebangkitan ini memiliki hubungan yang sangat erat sekali dengan kedatangan Tuhan. Karena ketika kedatangan Tuhan di angkasa, Tuhan turun dari sorga di angkasa, kemudian orang-orang kudus diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Maka yang pertama itu orang mati dalam Kristus itu bangkit dulu. Sesudah bangkit baru bersama-sama dengan kita yang masih hidup diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi kebangkitan itu memang dicatat dalam perjanjian lama, juga dicatat di dalam perjanjian baru. Nah, adakah bukti Alkitab tentang hal itu? Jelas ada bukti. Sebagaimana Elia dan janda di Sarfat. Sarfat itu daerah Sidon. Ketika itu anak daripada si janda Sarfat yang di Sarfat itu mati. Lalu kemudian Elia dapat menghidupkan dia. Artinya dengan kuasa Tuhan Elia dapat membangunkan dia dari tidurnya atau dari matinya. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17 itu dicatat tentang Elia dan janda di Sarfat. Yang kedua, di dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat 43, di sana kita membaca bahwa Tuhan Yesus juga membangkitkan Lazarus. Lazarus ini adalah saudara daripada Maria dan Marta. Kemudian juga di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-40, juga di sana kita dapat temukan bahwa Petrus juga membangkitkan Tabita atau Dorcas. Yang lebih spektakuler lagi, yang luar biasa lagi, Tuhan Yesus yang membangkitkan Lazarus, Tuhan Yesus juga waktu mati bangkit. Dan itu tercatat di dalam kitab Markus 16 ayat yang ke-6. Nah, dari bukti ini berarti jelas bagi kita bahwa kebangkitan itu memang benar-benar terjadi. Dan dibuktikan melalui beberapa contoh-contoh tadi, misalnya dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 17, di dalam Yohanes pasal 11 ayat 43, kemudian dalam Kisah Rasul pasal 9 ayatnya yang ke-40, kemudian di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-6. Nah, pertanyaan yang keduanya adalah, yang dibangkitkan itu apa? Apakah tubuh, jiwa, atau roh? Yang jelas bahwa Alkitab menyatakan yang dibangkitkan itu adalah tubuh. Bukan jiwa, bukan juga roh. Dan itu tercatat di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-39.
Nah, Tuhan Yesus ketika itu berada di tengah-tengah para murid dan dia memperlihatkan tangan. Dia bilang, lihat ini tanganku. Ya. Di situ ada Thomas, karena Thomas tidak percaya kalau dia tidak melihat dengan mata sendiri. Nah, dan di situ Tuhan Yesus membuktikan diri bahwa dia bangkit. Ya. Yang dibangkitkan adalah tubuhnya, bukan roh dan juga bukan jiwa. Kemudian juga di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 juga di sana tertulis tubuh yang dibangkitkan. Nah, dengan demikian jelas bahwa kebangkitan itu terjadi, ya. Ada pembuktian dan juga yang dibangkitkan adalah tubuh. Ya. Lalu yang menjadi pertanyaan berikut, siapa saja yang dibangkitkan? Alkitab memberi kesaksian bahwa yang dibangkitkan itu adalah orang beriman dan orang tidak beriman. Orang percaya ataupun orang yang tidak percaya. Tetapi yang perlu kita pahami di sini bahwa orang percaya yang dibangkitkan itu mengenakan tubuh yang mulia. Berbeda dengan orang yang tidak percaya. Nah, dicatat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 47 sampai 49. Kemudian di dalam Filipi pasal 3 juga ayat 21 dikatakan bahwa tubuh yang dibangkitkan adalah tubuh sorgawi. Jadi jelas bahwa kebangkitan tubuh orang percaya mengenakan tubuh yang mulia, tubuh yang sorgawi. Sedangkan kebangkitan tubuh orang yang tidak percaya itu dicatat di dalam Daniel pasal 12 ayat 2 bagian B dan juga di dalam Yohanes pasal 5 ayat 29. Itu mereka mengenakan tubuh yang hina. Karena akan mengalami penghukuman kekal. Nah, lalu bagaimana keadaan tubuh yang dibangkitkan? Tubuh yang baru. Bagaimana keadaan tubuh yang dibangkitkan atau tubuh yang baru? Jelas Alkitab juga memberikan kesaksian bahwa tubuh yang dibangkitkan itu adalah tubuh yang bersifat rohani. 1 Korintus 15 ayat 44. Dan tubuh yang serupa dengan tubuh Tuhan Yesus. Filipi pasal 3 ayat 21. Sungguh-sungguh tubuh, bukan tubuh fantasi. Dalam Lukas 24 ayat 39. Tubuh tanpa darah. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 50. Dan tubuh sorgawi, tubuh yang penuh kuasa, tubuh yang penuh kemuliaan, tubuh yang mulia. Juga dicatat dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-40 dan ayat yang ke-44. Kapan kebangkitan itu terjadi? Kebangkitan itu terjadi pada saat Tuhan turun dari sorga menjemput gereja tubuh Kristus. Pada saat itu, orang-orang mati dalam Kristus lebih dahulu bangkit. Baru bersama-sama dengan kita yang masih hidup ini diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi kebangkitan daripada saudara kita yang mati dengan mengenakan tubuh yang baru bersama-sama dengan kita. Tubuh yang mulia, tubuh sorgawi, tubuh yang penuh kemuliaan, kuasa. Baru kita menghadap Tuhan Yesus. Sebab bagaimana mungkin kita bisa bertemu dengan Tuhan jika kita tidak mengenakan tubuh yang baru. Jadi keadaan tubuh yang baru adalah penuh kemuliaan, penuh kuasa. Ya, luar biasa indah sekali. Nah, saudara-saudara yang kudus, bayangkan kalau misalnya tidak ada kebangkitan. Apa yang terjadi dengan orang-orang kudus yang sudah mati? Lalu mereka ada di dalam, ya, dikubur, katakanlah seperti itu. Bagaimana mungkin mereka bisa keluar? Justru karena dengan adanya kebangkitan itu, ya maka sebagaimana Kristus sudah mati dan sudah bangkit, itu menjadi dasar bagi semua orang kudus ketika mati juga ikut bangkit. Itulah sebabnya di dalam Kolose pasal 3 ayat 1. Jikalau kamu telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Jadi berarti bersama-sama. Kristus sebagai buah sulung. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 20 dan ayatnya yang ke-23 mengatakan bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Dan dia adalah buah sulung dari antara semua orang yang telah meninggal. Dengan demikian, jelas Alkitab memberikan kesaksian akan kebenaran firman Allah bahwa benar ada kebangkitan.
Saudara-saudara yang kudus, kesimpulan dari pelajaran ini adalah yang pertama, bahwa kebangkitan itu pasti terjadi. Mengapa pasti terjadi? Karena Alkitab telah menubuatkan. Jauh sebelum peristiwa itu terjadi, sudah dinubuatkan. Baik di dalam kitab Daniel pasal yang ke-12. Demikian juga di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang ke-4. Dan yang dibangkitkan itu adalah tubuh. Tapi bukan tubuh jasmani. Tubuh yang mulia. Tubuh rohani. Tubuh surgawi. Tubuh yang penuh kuasa dan kemuliaan. Dan yang ketiga adalah bahwa orang-orang yang dibangkitkan tentu adalah merupakan dasar kebangkitan Kristus. Sehingga dengan demikian, berdasarkan firman Allah tertulis di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20 dan 23. Semua yang dibangkitkan nanti berdasarkan urutan. Kristus buah sulung yang pertama. Dan sesudah itu urutan selanjutnya. Nah, kita bersyukur. Mudah-mudahan kita orang-orang kudus yang masih hidup sampai saat ini, manakala kedatangan Tuhan yang secara rahasia menjemput kita di awan-awan atau di angkasa, pada saat itu kita akan bersama-sama dengan saudara kita yang lebih dahulu mati. Mereka akan dibangkitkan bersama-sama dengan mengenakan tubuh yang baru, yang sama dengan tubuh Tuhan. Bersama-sama kita terangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di sorga. Semoga pelajaran ini membawa berkat untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.